saat mah melihat itu di mata kalau dia itu ke tahu pasun kulit sama kuning di bagason itu juga sama pasun jadi sebenarnya mengaku kawan itu tapi kalau kamu itu ada seperti itu jadi memang anggota sekolah ini memang masih acik masih dan masih jadi kita dulu kita masyarakat belajar buat anggota dari cuma semua nama kapal siap kita tuh pos marwata jalan yakin nah dong rencana Tuhan yang lebih baik yakin mereka yang wujud Tuhan terberikan berbunga usul ini jadi itu sedikit tua sama yang gugur mari pasok asa guru kamu tumi utarapur di pagoda ini dulu langsung ini yang mau apa pasok ada jadi saya cepat jadi langsung ini mah di hubungan nih Utapea Depok buru beri doang nang iba beri so macetakas duwida saya dari Ramuna di Umanon di mana di siarana kamu ini bulan no di dulu kamu ro nado tamu mana bunyi roka mas tamu mana lumuni roha nah gua dari nanti jadi semuanya lepas ni kamu nanti mau kedua tak pulang di ulah ni roha kita sedang sedang pun di ulah ni roha ini saya belajar mana ni lani baru mulai hati memahami tuang sudah ni ang saluna di sialang sudah di waktu pahamu nang diulog kamu di nama kawin roha ang ginamyo jadi saya tuhat tama di dalammu akabalus ni nauni na dinggan nang pinpasata mo tuang jadi soni majoro ata si pasato ko tuang muli ate Selamat siang semua. Aku pikir hari ini aku udah gak nangis lagi. Aku pikir aku udah selesai nangis. Tapi gak bisa, gak semudah itu. Karena kedagingan ini masih kuat banget. Baru ini tanggal 28 berarti aku 25 hari gak ketemu guru. 3 hari di sini. Itu sakitnya masih sakit banget. Semuanya masih terlalu kuat untuk dilupain. Karena begitu banyak harapan kami sama dia, janji aku sama dia atau janji dia sama aku. Jadi sungguh bukan hal yang mudah untuk melupakan ini. Seumur hidup kami sampai Tuhan panggil kami, dia tetap yang terbaik yang pernah Tuhan kasih untuk kami. Marta itu kepanjangan dari nama kami berdua, Natua dan Rita. Jadi dia adalah cinta kami berdua. Dia bukan Marta yang malas dekat kaki Tuhan Yesus gak mau kerja, tapi dia adalah cinta kasih kami berdua. Bagaimana dia punya cita-cita? Tadi kau dibilang betul. Kalau aku boleh milih, boleh tukar tambah sama Tuhan. Tuhan aku aja, jangan anak aku yang masih muda. Kenapa aku Tuhan gak ambil kemarin? Kenapa mesti baru aku? Itu aku sempat komplain sama Tuhan. Kenapa mesti dia? Terlalu sakit aku rasa. Habisnya aku cuma berapa tahun lagi. Kalau dulu aku punya cita-cita
udahlah ya, dalam hati aku nanti dia selesai sekolah, aku ajarkan hal dia yang baik mengenai bagaimana harus berpeluang, bagaimana harus berbagi dengan hal yang dari saudara terkecil dulu. Artinya nanti pada saat Tuhan panggil aku, dia harus tahu bagaimana yang Tuhan mau. Terus dia bilang, oh iya mah gitu. Jadi dia, karena dia saat ini aku mulai bersyukur. Kenapa? Papanya pernah bilang sama dia, ayo nak, kamu udah selesai kan les Inggrisnya, ayo kamu ajar. Enggak amat, tadinya dia nggak mau suruh papanya. Terus kita bujuk, akhirnya dia mau. Jadi dia dari mulai SMA udah pelayanan sama Tuhan dalam bentuk mengajar bahasa Inggris di gereja. Dan aku bersyukur, sekarang aku baru bersyukur karena ternyata waktunya dia nggak lama. Berarti dia ada ngajar jalan 5 tahun ya, semester 4 dia sekarang. Sementara aku jadi pelayan Tuhan setelah aku pensiun. Artinya dalam sisa hidup aku nggak tahu mau kerjain apa, baru aku cari Tuhan. Tapi aku sekarang bersyukur kalau anak aku dari muda aku sudah mulai ajarin dia kerja di ladang Tuhan. Artinya mungkin secara nggak sadar karena waktunya dia yang nggak panjang, itu bagi aku pembelajaran bagaimana harus melayani Tuhan. Jangan nunggu tua, karena kita nggak pernah tahu waktunya kita. Bagaimana dia punya target juga, dia bilang gini, mama aku mau jadi asisten dosen. Terus aku kasih tahu ke budaknya, budak, cuman kita panggilnya papi, dia panggilnya. Terus papinya bilang, tujuan kamu mau jadi asisten dosen, mau duitnya atau mau nambah pengalaman? Kalau untuk nambah pengalaman, papi setuju. Tapi kalau cuma cari duit, papi nggak bolehin, karena tujuan kamu sekolah. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya anak ini anak yang lembut yang bisa dibilangin. Cuma namanya kita terlalu protek mungkin ya, anak satu gitu. Jadi kadang dia suka protes. Katanya anak tunggal itu enak. Aku nggak ada enak-enaknya, kata dia gitu. Terus bagaimana dia jagain aku? Dia bilang gini, aku kan mau jadi anak yang baik, Ma. Aku kan sayang mama, aku mau rawat mama. Sekarang aku tahu, ternyata itu waktunya dia untuk menunjukkan sama aku kalau aku pernah punya anak gadis yang ngerawat aku waktu aku sakit. Dan sekarang sampai selamanya aku gak pernah ngerasain dia lagi untuk ada di sisi aku waktu aku sakit. Sementara waktu dia sakit, aku pikir dia pasti panjang umur.